Barayakita.com. Barayakita.com. Saatnya enjoy. Saatnya enjoy. Pesan enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya. Kembali lagi di acara Penjoy, Pesan Enjoy. Bersama saya Rizka Satrio akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Dan alhamdulillah hari ini kedatangan tamu spesial. Ada Kang Dani sebagai owner Giant Pizza, dan teman saya nih udah lama banget gak ketemu, yaitu Kang Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Saya nggak ditanya Ntar dulu atuh, ente baru mau masukin itu. Dan pastinya nggak sendirian, ada Ustadz Dede Nugraha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Subahul Nur. Oh bisa. Bener ya? Antum bahasa Arabnya jago. Sobahul Nur sih, nah keren. Ini owner Katsurupan nih. Oh iya. Bukan owner Giant Pizza. Oh iya. Ini mah kan produknya. Oh iya, produknya. Salah Aduh, satu maaf ya, produk. salah. Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang bisnisku ibadahku. Jadi buat Baraya kalau mau nanya-nanya ada di Instagram kita @barayakita.online, Facebook di Baraya Kita, YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe ya, barayakita.official. Lalu ada di WA, mangga silakan mau tanya-tanya di 0898 198 3232. Dan kalau mau promo-promo bisnis nih, ada di nomor marketing 0852 2148 3512. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih. Kang Dani, Siap, gimana? mangga silakan. Awalnya Mangga silakan. mangga dibuka gitu. Enggak, ini kayaknya belum makan pizza ya. Jadi grogi Enggak, ini gimana? enggak fokus soalnya ada di sini. Santai Mas, tenang. tinggal dibuka nanti. Oke, Ya. enggak fokus ada di Nggak sini fokus, soalnya. ya. Mas Tio ingat kata Pak Haji Roma Irama? Apa? Santai. Santai. Deng tenet. Biasa aja, keles ya. Oke. Enggak, soalnya kan jarang ada makanan nih. Jarang. Kasiannya gitu. Kasihan. Pantesan ngundang Kang Dani. Ada maksud. Maksa lagi tadi bawah. Aduh, enggak maksa loh, ya Allah. Ini aku mau Silakan, nanya silakan. nih. Ya, Ini gimana? Kang Dani teh awalnya gimana sih kok bisa usaha bisnis gitu? Ya, dari sebuah mimpi sebetulnya kan. Sebuah mimpi ya, biasa. Jadi kalau kita sekarang bukan kemudian mendiskriminasikan status pegawai dan pengusaha, sebetulnya bukan, tapi ada sedikit mimpi dari awal ketika dulu kita bikin agenda acara sosial awalnya sosial. Nah, karena keterbatasan waktu dengan sistem jadwal kerja, maka pada saat itu ada sedikit motivasi untuk ini kayaknya harus mulai usaha biar ada waktu luang buat berbagi gitu ya. Jadi awalnya dari situ dulu, lalu kemudian masuk ke ranah finansial biasa. Jadi ketika ngelihat orang berbagi dana atau sedekahnya besar, maka pada saat jadi pegawai, ini kapan saya bisa kayak mereka nih, sedekahnya besar gitu ya, bangun masjid, bangun pesantren, bikin rumah tahfidz. Nah, pada saat itu maka muncullah motivasi yang kedua, yaitu selain waktu adalah finansial. Jadi yang pertama motivasinya adalah time freedom, yang kedua financial freedom. Bisa nggak bahasa Inggris? Time freedom, Kebebasan waktu dan kebebasan financial Freedom ya. Jadi pengennya mah bebas gitu ya. Bukan bebas Maksudnya enggak terlalu terikat gitu. Ya kalau gaji ya segitu kan. Ya, Terus kalau waktu ya jadwal kerja ya segitu. Iya, segitu. Sedangkan kita sibuk dengan dunia sosial yang butuh waktu yang ekstra gitu. Jadi mau hari itu nggak ada jadwal gitu. Jadi kita butuh hari Selasa atau hari Rabu ya. Kalau kerja kan itu waktunya, jam kerja nggak akan bisa kita. Terikat ya. Terikat banget gitu. Jadi dari situ awalnya. Jadi nama Katsurupan Giant Pizza itu teh awalnya gimana? Nah, kalau Giant Pizza itu masuk ke teknis nanti setelah saya punya kegiatan sosial. Nah, setelah punya kegiatan sosial itu maka ini ada bentuk dari ikhtiar awal. Kira-kira apa ya pada saat dulu mau memulai kan bingung nih.
yang namanya teman-teman nanti mau usaha nih pasti kendala utamanya adalah mau jual apa kan gitu ya. Benar. Setelah mau jual apa, siapa yang beli? Tak itu. Jadi walaupun sudah ada produknya nih, nanti bakal ketemu siapa yang beli produknya. Terus ketemu lagi tempat jualnya di mana. Ketemu lagi yang paling awal, yang paling mendasar yaitu adalah modal. Nah, boleh ini modalnya besar atau tidak nih kan. Itu ditentukan dari ketiga tadi apa yang di awal ya, produknya apa, terus yang target marketnya siapa, tempatnya di mana, dan modalnya pasti ngikutin itu. Jadi menentukan modal di awal itu ya tadi yang aspek tadi produknya apa, kemudian tempatnya di mana dan siapa yang target kita akan capai gitu. Nah, pada saat itu mulai, maka saya melihat peluang pasar ada di Katsu awalnya, makanya sekarang brandnya kan Katsurupan, bukan kesurupan ya. Jadi hati-hati ini, apalagi ada Ustadz di Hariwan di Ruqyah. Nyebut Ruqyahna bareng. Jadi Katsurupan itu memang awal kita bikin produk di awal itu yaitu Katsu Chicken ya. Tahu kan ya dari tepung yang tepung roti ya. Nah itu. Lalu kemudian ayamnya tanpa tulang, fillet. Nah, kita memperhatikan bahwa di kaki lima nih terlebih atau jualan di pinggir-pinggir jalan itu fried chicken banyak, tapi katsu jarang kan. Katsu itu masuknya ke restoran ya, masuknya ke kafe-kafe gitu ya. Yang mahal-mahal ya. Kita pada saat dulu bikin katsu dijual pertama kali kita jualan buka itu cuma Rp8.000. Wow. Udah sama salad kan, udah sama saus ya. Murah banget. Belum sama nasi. Dengan nasi itu cuma 11.000 kita jualan pertama dulu. Jadi makanya dari situ kita jual katsu itu kenapa? Karena potensi di pasar masih belum ada pesaing ya. Nah, lalu masuk ke Giant Pizza sebagai bentuk upgrading dari inovasi produk. Nah, jadi alhamdulillah oleh-oleh nih dari Ustadz, dan berdoa waktu sama Ustadz kan sering keluar masuk ke Masjidil Haram ya, berangkat ke Makkah terus. Wah, kabita. Alhamdulillah bisa ke sana 2014. Dan di sana dapat oleh-oleh. Dapat oleh-olehnya yaitu makanan besar Tad. Jadi kan kalau di Arab Tad ya makanan ada yang kecil kan. Wah, garade da awakna garadenya. Jadi kayak Tambo Ikun ya. Mukbang. Nah, ini adalah sebuah inovasi yang saya dapat idenya itu dari Mekah. Jadi kalau di sana itu makanan teh buat sendirian mah nggak enak. Enaknya buat share. Jadi kalau misalkan buat sharing makan satu itu bisa buat 2 orang 3 orang. Makanya saya bikin jadi kalau sekarang ada yang beli produk saya Giant Pizza, aduh Kang kebanyakan, bagiin sama yang lain. Nah, itu jadi konsepnya dakwah di situ ada. Berbagi, jangan sendirian wae atuh karunya kan gitu awalnya sih sebetulnya. Oke. Terus nama Katsurupan itu teh jadi apa? Jadi ya itu tadi, Katsurupan itu kalau orang Sunda ya saya belum jelasin ya Katsurupannya ya. Jadi Katsurupan itu diplesetkan. Nah, kalau orang Sunda makan enak ya Kang Satrio ya, makan Mas Satrio ya. Jawa. Oh ya Jawa. Jadi kalau orang Sunda makan nikmat teh, kunaon ai mana jiga nu kasurupan dahar teh. Nah, dari situ dapat keplesetinnya kenapa Katsurupan. Jadi sensasi makan ayam sampai kesurupan karena alias tuang hese eureuna. Susah berhentinya makan tuh ya. Jadi intinya ke situ sebetulnya tagline-nya. Jadi di awal alhamdulillah dapat diferensiasi itu, bahkan saya seneng karena sering diketawain kalau lagi daftar merek nih ya, daftar merek, bayar ngurusin pajak nih. Yang di nomor antri yang disebutkan bukan nama yang punya, nama brandnya kan. Ketika dipanggil Kasurupan, langsung semua sesediaan kabur. Wah, isaha cenah. Tapi padahal mereka belum tahu apa makna dari arti brand Kasurupan itu sendiri. Nah, itu jadi. Pas dipanggil nggak jadi macan gitu. Enggak kan yang manggilnya kan harimau. Kirain rajanya gitu yang manggil. Gitu. Terus berarti awal mula itu karyawannya ada berapa itu? Awal mula sendirian, saya kerjain sendirian betul-betul sampai akhirnya dapat karyawan pertama itu dari santri. Jadi saya kan banyak kegiatan sosial di luar, masuk ke pesantren, masuk ke rumah tahfidz, masuk ke pondok yatim duafa. Dari situ saya dari awal memang punya konsep sosialnya bagi-bagi makanan, Jadi karena dulu basicnya memang di perhotelan kan. Oh, jadi bekas mantan chef yang tidak jadi chef gitu. Oh, jadi baru jadi calon chef terjadi gitu. Jadi karena untuk jadi eksekutif chef itu kan butuh
jam terbang ya. Iya, iya. Karena kita baru berapa tahun di hotel, kemudian alhamdulillah dikasih rezeki bisa silaturahim ke pesantren-pesantren, melihat situasi di pesantren yang sangat bikin berbanding bagai bumi dan langit makanan ya. Kalau saya di hotel, masuk di hotel itu makanan sampai dibuang-buang kan. Iya. Ya kan, makanan mewah-mewah dibuang. Tapi kalau kita masuk ke pesantren bahkan nih, katanya seorang tahfiz kan ya, pesantren tahfiz, tapi makanannya sama bala-bala. Iya. Kira-kira ngapalna kumaha tah? Daharna bala-bala wae. Jadi ada keprihatinan di situ. Waduh, ini saya gimana nih? Di hotel makanan dibuang-buang, di pesantren makanannya bala-bala itu cuman 5, tapi dipakai nasi yang banyak banget ya, dimakan sama 10 orang gitu kan. Wah, saya bilang ya Rob, aduh ini gimana? Dan paling bikin saya tersentuh kenapa kemudian akhirnya saya memutuskan untuk saya harus dakwah di makanan nih. Itu ada donasi dari teman-teman waktu di komunitas, lalu saya main ke sebuah panti asuhan yatim duafa nih, murni yatim duafa. Lalu kemudian saya melihat ada satu orang anak yang ada sepotong tempe tidak dimakan. Dimasukkan ke dalam yang gelas ya, yang gelas tuh air mineral yang gelas itu masuk tuh. Nah, masuk ke situ, saya bilang kenapa nggak dimakan, kan mubazir ya bahasanya. Ketika pada saat itu cuma satu orang yang saya konsentrasi, kenapa ini tempe dimasukin ke gelas kan gitu. Lalu ketika saya tanya, Dek, kenapa nggak dimakan tempenya? Ini buat sahur besok cenah. Wah, saya langsung di situ langsung terpukul. Ya, tersentuh. tempe doang satu, bayangnya. Satu slice tempe dia sisain karena nggak ada makanan, bisi nggak ada makanan nanti sahur. Ya Allah. Jadi ya Rob, kata saya ini saya langsung di situ total saya mengikrarkan untuk saya pengen dakwah ambil bagiannya di khusus tentang makanan dan usahanya usaha kuliner gitu. Berarti Gitu, Kang. awal-awalnya berat banget ya merintisnya ya sangat berat sekali lah untuk teman-teman. Jadi yang mau usaha kalau instan, wah kayaknya nggak mungkin sih, karena 3 tahun awal dulu itu merasakan banget gitu ya, bahkan sampai nangis juga dulu, pengen jadi pegawai lagi karena ternyata apa yang dicita-citakan time freedom sama financial freedom di awal mah boro-boro aslinya. Karena duit teboga ya, Iya, modal bener-bener. pas-pasan kan. Terus waktu ya kebayang gitu ngerintis yang jam 12 baru bisa ke rumah pulang, jam 4 subuh setelah ba'da subuh tuh udah harus di pasar lagi. Jadi sampai saya ketemu sama pengalaman waktu di kerja, ada teman yang jualan nasi goreng ya. Terus milihin telur ayamnya yang buat nasi gorengnya itu sampai dipilihin sama dia. Dia bilang gini, "Kang, nyari hate cenah. Disebut non kasep-kasep jualan nasi goreng cenah." Ternyata itu apa? Dulu bilang modern itu mah gengsi modernnya. Ternyata pas saya mulai jualan, masuklah gengsi itu, ternyata ada benar, ternyata jadi nyata ya. Ada anak kecil ya, kan biasa kalau anak kecil bilang beli sesuatu teh mang kan ya. Mang meser mang. Saya lah status yang dulu statusnya diploma 3 gitu. Terus mimpinya pengen tinggi, pengen jadi chef di hotel terkenal. Tiba-tiba saya jualan jualan ayam. Mang meser mang. Aduh, itu aslinya ini jatuhnya. Saya mau keluar, saya mau jadi pegawai cek saya teh lah. Jadi cobanya di situ. Masuk di hati juga. Makanya wah, itu harus di maintain betul. Jadi bukan cuman masalah kita sekarang bikin usaha yang keren, tapi nanti pada saat teknis itu wah, berdarah-darah lah kalau di awal mah. Wih, berdarah-darah gitu. dalam ya. jatuhnya teh ini. Jatuh bangun maksudnya. Gitu. Terus pernah ini nggak Kang ngerasa apa sih dijahatin sama orang gitu, atau misalkan ada yang nggak seneng gitu? Alhamdulillah sampai sekarang kita berjalan sudah mau 8 tahun. Alhamdulillah tidak pernah. Cuman kalau secara bisnis tutup buka itu adalah sebuah proses. Jadi bukan tidak senang orang ya. Kan kalau orang lain, wah ini nanti ada ilmu hitam gini kan ya. Saya tidak mempercayai itu. Jadi saya mah pokoknya sekarang fokus berbuat baik, fokus ngasih manfaat buat orang banyak, maka pasti ada jalan buat kita, karena janji Allah yang kita pegang gitu. Karena di surat Muhammad kan, barang siapa yang membantu urusan agama Allah, maka nanti Allah yang akan mengurus urusan kita kan. Makanya itu tadi di awal pondasi kita usaha itu bukan buat diri kita, tapi buat orang lain dulu.
buka tutup kemudian sepi rame itu bagian dari proses. Jadi kalaupun kita sekarang pakai metode yang diajarkan Rasulullah, kemudian berdagang sebagaimana Rasulullah dulu berdagang, para sahabatnya berdagang, maka tidak akan ada yang mulus. Pasti tetap saja ada rugi, bukan rugi ya sebetulnya mah tidak ada rugi, tapi lebih ke tidak untung lah. Tapi rugi tidak. Jadi maksudnya mengerti tidak untung. Nah, tidak untung itu belum mendapatkan profit yang banyak gitu, tapi pasti ada banyak pelajaran walaupun tidak dalam bentuk materi gitu ya. Dalam bentuk pembelajaran bisnis itu juga lah salah satu rezeki ya. Jadi jangan sampai kemudian kita fokus ke dalam sebuah bisnis masuk berdagang lalu kita fokus saja sama yang namanya materi saja. Jadi pembelajaran juga itu lebih mahal dari kuliah bahkan. Iya, pengalaman. Ya, karena di kuliah kan kita nggak pernah bisa hanya teori saja. Hanya teori saja. Ini ketika kita melakukan langsung terjun, maka nanti di situ ada pembelajaran hikmah yang banyak di situ. Pengalaman adalah guru ya. Iya, betul sekali. Nah, menurut Pak Ustadz gimana nih? Apa bisnis tuh di Islam seperti apa sih? Kira-kira nanti menurut Pak Ustadz gimana rasa pizzanya? Saya belum rasakan, belum mencoba. Kirain kesana pertanyaannya. Kayaknya kesana langsung. Enggak, maksudnya bisnis dalam dunia Islam itu seperti apa sih? Ya, kalau dengar kata bisnis, apalagi dengan tema kita ya, bisnisku ibadahku. Dengan kata ibadah, sebagian orang berpandangan hanya pada aspek-aspek ibadah ritual saja, sholat, ya, saum, umroh, haji. Padahal kalau kita perhatikan Al-Quran dan Sunnah ini kan menyeluruh, syamil kamil, ya, menyeluruh, sempurna, semuanya diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang saya dapatkan buku dari Mas Tio nih. Disuruh bawa. Ini saya dapat buku ini dari Mas Tio ya. Saya belum tahu buku naon Tata. Ini itu Al-Fatawa ya. Kirain buku utang. Al-Fatawa bukan buku utang ya. Bukan. Ini buku keren banget dari Ustadz Zakaria, guru kita ya. Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, bukan saja dalam ibadah ritual seperti sholat, saum, zakat atau haji, tetapi juga petunjuk dalam urusan munakahah, urusan muamalah, perdagangan, perbankan, dan semua urusan ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi diatur. Nah, termasuk masalah tijarah, masalah bisnis gitu kan, masalah perdagangan pun diatur sama Islam. Jadi jangan kemudian memandang agama Islam ini parsial sebagian, tapi Islam ini, Al-Quran dan As-Sunnah ini mencakup seluruh aspek, termasuk bagaimana cara berbisnis yang benar. Nggak sedikit kan sekarang orang bisnis tapi kemudian menghalalkan segala cara. Kang Dani nanti bisa berbagi ya, bagaimana cara bisnis yang sesuai dengan aturan syariat, tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya, tidak mengambil hak kewajiban gitu kan, tidak merampas hak orang lain. Itu semua diatur sama Islam ya, jadi semua diatur sama Islam. Maka dari itu ketika kita bicara mengenai bisnis ya, Masya Allah ya, tabarakallah, tadi Kang Dani menyampaikan awal dari bisnisnya itu karena ada misi. Misinya tadi ingin berbagi, ingin sedekah, bukan semata-mata profit saja ya. Ketika dapat profit, tapi kalau kita lihat status-status dari Kang Dani, itu kan status-statusnya Masya Allah luar biasa ya. Berbagi kita kan kemarin program kurban, bukan hanya kemarin kan setiap tahun juga, apalagi beliau ada komunitasnya juga ya yang menaungi bagaimana dari setiap keuntungan, bukan hanya dari Katsu, bahkan teman-teman yang punya usaha, punya bisnis juga beliau kumpulkan di Dunrat, dunia akhirat, komunitas yang memang bergerak di bidang berbagi sedekah itu. Jadi teman-teman baraya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau baraya pengen kemudian bisnisnya berkah. Nah, ini kaitan dengan bisnis kan pastinya pengen berkah ya. Berkah itu apa? Berkah itu an-numu wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Berkah itu adalah kebaikan yang bersumber dari Allah terhadap sesuatu, sehingga apa yang dimiliki dan apa yang diperoleh itu semakin berkembang dan semakin besar manfaat kebaikannya. Itu berkah. Ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan, thubutul khair, tetapnya kebaikan. Apa yang kita harapkan dari keberkahan itu apa saja ya, termasuk adalah bisnis. Ya, kalau bisnisnya sudah berkah, maka keuntungannya bukan hanya dunia saja. Nah, kita sebagai seorang muslim mengharapkan, menginginkan juga kelak ketika kita pulang, keuntungan dari bisnis yang kita rintis, yang kita jalani di dunia juga bisa
menjadi amal soleh kelak di akhirat. Sekilas itulah pembukaan mukadimah mengenai bisnisku ibadahku. Kenapa kok temanya jadi bisnisku ibadahku? Karena ada sebagian juga ya Kang Dani, Kang Reza juga ya, orang yang memandang ya kalau bicara mengenai Islam, bicara mengenai bisnis, udahlah jangan bawa-bawa Islam. Nah, dipisah Jangan bawa-bawa ibadah, pisah aja. Kalau bisnis mah ya bisnis lah. Ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah. Ini kan keliru besar. Betul. Padahal Islam sangat mengatur bagaimana cara berbisnis. Jadi semangat kieu. Tinggal dibuka tet di sana. Nggak seperti biasanya ya. Iyalah, kan ada pemanis ini. Bukan pemanis pengasin. Aku mau nanya-nanya dulu nih Kang Reza nih. Kang Reza sebagai penikmat Sebagai katsu loh. Lo udah beberapa kali jajan di katsu. Tanyain coba. Jadi modelnya juga sekalian. Modelnya. Iya dong. Wajah lihat tampan banget kan. Kang Reza ini kerja di BEC ya? Betul. Udah berapa lama Kang? Salah satu mual aja lah. Oh maaf. Kurang lebih 4 tahunan, Mas. Awalnya tahun berapa itu? Kurang lebih 2016. 2016 ya. Gimana gitu. Terus ayo. Ya hostnya betul-betul uji nyali ya. Hostnya narasumbernya ini keren-keren. Hostnya harus lebih cerdas. Lanjut Sobat Ambyar. Bagus kaosnya. Aduh nggak kuat. Aduh. Nah Kang Reza ada apa sih suka dukanya nggak sih kerja di mall itu? Ya, sebelumnya saya ucapin terima kasih kepada Baraya semua yang sedang mendengarkan. Kemudian juga ke Pak Ustadz nih ya, Pak Ustadz Deden yang telah mengajak saya ke sini, Pak Ustadz ya. Ya, Saya hanya disuruh main, kemudian melihat Mas Satrio, ada Aka juga ya biasanya. Ya, lagi mudik dulu nih. Mudik dulu. Dan juga hari ini ada Kang Dani dan alhamdulillah tadi ketika masuk ke studio Baraya ini, krunya juga luar biasa. Baik, alhamdulillah sapaannya disambut dengan baik, kemudian juga disapa, ditanya-tanya dan alhamdulillah akrab gitu ya. Iya. Luar biasa. Dan juga saya nggak nyangka akan diajak siaran, kirain hanya menyaksikan obrolan dari siaran Radio Baraya ini. Gimana host aja. Diajak dan juga alhamdulillah Enggak enak maunya jadi pendengar doang gitu. dapat ilmu baru karena kan di Baraya ini berita positif dan juga inspiratif dan alhamdulillah tadi saya mendengar permukaan dari Kang Dani luar biasa sekali, sebuah bisnis yang menjadi tagline bisnisku ibadahku. Mantap ya, dengan tagline free time apa tadi tuh? Time freedom sama financial freedom. Ya, mudah-mudahan saya kedepannya bisa. Amin. Karena kondisi bekerja dengan usaha itu memang berbeda ya. Amin. Kang Dani ya. Betul sekali. Kesatu waktunya memang tidak bebas, kedua finansial yang memang diharapkan tidak bisa melebihi ekspektasi ya, karena realitanya hanya segitu aja. Dan juga makasih kepada Mas Tio yang sudah mengizinkan siaran ya. Mas Tio ya. Alhamdulillah Mas Tio udah lulus, tinggal saya lulus kuliah Mas Tio ya. Doain Mas Tio. Sama menikah ya. Aduh, jangan bahas bab yang lebih nikah. ini dulu. Oh iya siap. Jangan Yang bahas gini bab nikah, jangan. Berat. berat. Biar aku aja. Terus apalagi ayo host. Tadi suka duka kerja di itu Kang Reza. Oh, kalau suka duka pekerjaan sih seperti yang dialami oleh banyak orang umumnya sama gitu ya. Pertama, aturannya memang satu, perusahaan dengan diri kita itu memang tidak selalu sinkron, tapi harus dipaksakan. Karena orang yang bekerja itu satu memang harus profesional, Kang Dani ya. Betul. Kemudian juga kedua harus maksimal. Tetapi untuk sukanya kita bisa mengetahui dan juga mendapatkan ilmu bagaimana sih sebuah perusahaan itu memimpin perusahaan, karyawan dan juga bisa memajukan perusahaan seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa dijadikan ilmu untuk kita membangun sebuah Usaha bisnis nanti atau ya. perusahaan. Iya gitu betul. kan, Dani, ya? Karena saya juga dulu dan sekarang selalu ngasih saran buat teman-teman yang mau usaha.
Iya, iya. itu jadilah karyawan yang baik dulu sebelum jadi pengusaha yang baik. Jadi Ilmu baru nih. jadi kalau kita sekarang biasanya kalau yang langsung jadi pengusaha tiba-tiba dapat warisan gitu kan, sok rada balaga gitu ya. Jadi Tahu balaga nggak? Tahu balaga nggak? Sombong, sombong. Nah, eta gini kan tahu. Jadi mereka belum pernah memposisikan sebagai karyawan sebelumnya kan. Iya, Jadi ketika nunjuk atau ketika nyuruh itu biasanya seenaknya. Jadi kalau kita sudah pernah menjadikan dulu diri kita sebagai karyawan nih, Bawahan lah atau ya. bahkan saya pernah nyapu-nyapu dulu nih. Jadi kalau saya nyuruh nyapu-nyapu tuh ya saya dulu ngerasain nyapu-nyapu teh gimana rasanya Iya, gitu. iya, benar-benar. Jadi nyuci piring. Dulu saya pernah jadi tukang nyuci piring juga di kantor kan. Jadi kita kalau mau nyuruh orang nanti pegawai kita nanti nyuci piring juga kita nggak main seenaknya nyuruhnya gitu. Apalagi sampai pakai kaki ya. Iya, iya, Ini bersin ini. Itu Iya, kan iya, nggak nggak mau. sopan. Ya, jadi artinya jadilah karyawan yang baik sebelum jadi pengusaha yang baik. Sangat setuju sekali. Dan yang luar biasa juga Kang Reza ya, meskipun belum menjadi seorang pembisnis, masih menjadi karyawan tapi diniatkannya ibadah. Barakallah. Luar biasa. Jadi ibadah. Jadi Ibadah. insyaallah. Jadi ketika diniatkan ibadah, apapun kan dari Baraya juga ada yang sedang mendengarkan, yang sedang menyimak ini belum menjadi pembisnis. Belum ya. Bukan berarti tidak. Belum. Niatkan semuanya adalah Bismillah. ibadah. Bismillah. Hayatuna kulluha ibadah. Moto hidup kita itu adalah Ibadah. seluruh hidup kita tuh harus karena ibadah. Harus ibadah. Sehingga kita nggak capek, Mas. Kalau tidak diniatkan karena ibadah, ya sayang. Duniawi gitu kerja. Dunia sementara. Luar biasa. Ya, kembali ke host. Nah, buat Kang Dani, Ya, gimana? gimana sih caranya membuat usaha tuh mengawali usaha Oke. tuh? Ini sedikit dikasih tips dari awal dulu ya. Karena dulu awal benar-benar usaha yang dimulai ini tidak dengan modal yang besar. Jadi betul-betul dengan modal tidak nekat juga, tapi dengan ilmu yang pasti. Betul. Jadi melangkah dengan ilmu lebih baik daripada melangkah dengan banyak uang tanpa ilmu gitu. Catat quote. Jadi dulu gini, kan ketemu ada ilmu yang syariat, ada yang tidak ya Tat ya. Itu kan choice, pilihan nih. Sama ketika saya mempelajari ilmu yang syariat nih, ternyata Rasulullah ngasih kemudahan dan Allah menawarkan kemudahan banyak sekali ya. Dan Allah kasih contohnya lewat baginda Rasul itu kan sebagai uswatun hasanah kan ya. Dan bahkan sahabat-sahabatnya juga adalah para pedagang gitu ya yang hebat seperti ya Utsman bin Affan, terus Abdurrahman bin Auf yang terkenal. Nah, saya ada satu poin yang di awal memulai usaha ini dengan sedekah. Jadi marketing utama dulu di awal adalah sedekah, yaitu berbagi makanan. Jadi ada 3 yang langsung didapetin dalam sedekah itu ya. Yang pertama kondisi pada saat dulu nggak punya uang kan, tapi kalau sedekah makanan mah tinggal masak we yang di rumah ada ya, uji coba nih. Uji coba anggapin sedekah aja sama orang lain gitu. Jadi kita tes produknya nih dulu ke panti asuhan. Jadi masuk ke panti asuhan, aduh kalau modal nggak punya, tapi kalau bikin cuman 20 porsi malah bisa lah ya. Tapi jangan dimakan sendirian. Nah, masuk ke anak-anak. Dan kenapa anak-anak yang dipilih? Anak-anak mah jujur Jadi kalau bilang enak teh enak, kalau teh enak kan gitu ya. Nah, lalu saya minta doanya dari mereka. Jadi setelah masak, lalu saya main ke panti asuhan, saya kasihin mereka makan, lalu saya nanyain anak-anak gimana, enak nggak? Enak. Terus minta doa. Doain ya. Dek, minta doa ya. Coba angkat tangannya. Gimana doanya? Jadikan saya pengusaha. Jadi pertama gitu. Nah, dari situ awal mulanya dapat ilmu yang sederhana, yaitu doa. Dan kalau kita berdoanya sendiri kan, iya nggak ada. Ya belum tentu juga diijabah kan gitu ya. Dosa naloba ya. Doa yang diijabah. Doa yang diijabah. Jadi saya ngambil potensi dari doanya orang lain. Jadi gimana caranya? Mudah-mudahan sih dari anak-anak santri ini ada satu anak sajalah yang diijabah doanya gitu karena ketulusannya. Iya. Maka hari ini bisa jadi saya hari ini posisi sekarang ada di sini adalah asbab doa mereka dulu. Bisa jadi. Ya kan nggak ada yang tahu kan gitu. Jadi bahkan sampai ngambil doa ini jadi senjata. Dan saya bahkan berikrar dan dapat ilmunya kalau bisa masuk ke masjid itu jangan nunggu adzan.
maka sebelum adzan masuk masjid. Lalu kemudian kalau bisa minta sama DKM masjidnya jadi muadzin. Karena apa kata Ustadz? Yang jadi muadzin maka seluruh pahala atau doa-doa yang ada di masjid saat itu berjamaah maka semuanya akan menjadi miliknya muadzin. Jadi sampai bahasanya mah nyari doa di situ. Sampai Berburu doa benar itu asli. Jadi berburu doa saya masuk ke masjid minta sama DKM-nya, saya nanti yang azan boleh nggak? Oh silakan deh, silakan. Saya yang azan asli itu. Sampai pas kemudian setelah beres azan, ya Rob, kalau ada asbab orang yang terpanggil tergerak sholat berjamaah di masjid ini asbab saya hari ini azan, maka jadikan pahala semua yang ada di masjid ini menjadi pahala yang sempurna asbab engkau memudahkan aku menjadi seorang pengusaha. Itu sampai sebegitunya. Itu kan nggak ada yang dipakai hari ini ada nggak yang dipakai apa? Main ke temen minjem modal, ke bank cari kan gitu kan, rata-rata kan gitu, ikut seminar. Saya pada saat dulu ini alhamdulillah ikut seminar nggak pernah. Bahkan hari kemarin saya ditawarin ikut seminar free, bayangkan. Yang harga seminarnya kalau dirupiahkan itu satu orangnya hampir 15 juta. Waduh. Saya dikasih free 5 hari lagi. Gratis tuh. Nah itu setelah running, bayangkan. Kalau saya dulu di awal punya uang 15 juta kebayang. Iya. Sama motorin. Kemarin itu ditawarin. Jadi akhirnya ada magnet dulu. Jadi Rasulullah juga dulu kan nggak bikin dulu produk kan. Ya Rasulullah dagangin produknya orang lain aja. Nah, jadi artinya ada potensi di situ. Jadi saya memakai betul modal doa di awal. Nah, bagi-bagi sedekah, lalu minta doa sambil nanti produk kita jadi dikenal gitu. Jadi marketingnya jalan. Ya, pertama kita dapat posisi berkahnya doa itu yang luar biasa nih. Yang sangat-sangat saya sekarang mentafakuri gitu. Itu sampai sekarang bahkan saya pakai nggak pernah dilepas. Kalau masuk ke pesantren bagi-bagi makanan maka minta doanya. Terus kemudian saya juga sekarang bawa pizza ini saya mau minta doa dari orang yang teraniaya kan. Kan doanya dari teraniaya nanti ya. Teraniaya. Enggak, kalau saya sebaliknya justru mau ambil nih pizza, mau datang ke anak-anak yatim minta doa, dikasihkan. Saya aja yang didoain. Tadi ngomong teraniaya itu kenapa ke saya gitu? Nggak tahu. Luar biasa. Mungkin wajahnya. Jadi di situ Ya. Kang Tio. Jadi mulainya dari situ. Mulai dari sesuatu yang sederhana yang mereka nggak kepikiran lah. Padahal di Al-Qur'annya sudah ada. Kan sedekah ya. Sedekah itu banyak sekali banyak sekali manfaatnya ya. Ininya janji Allah dalam sedekah ini. Maka saya pakai ayat di awal dulu dapat ilmunya yaitu cuman ayat satu doang yang dipakai, yaitu ayatnya surat Fatir ke-29. Itu yang sampai sekarang kalau sholat itu mengilhami betul tuh ayat itu tuh. Karena bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi barang siapa yang membaca kitab Allah satu, ya, kedua mendirikan sholat, ketiga sedekah secara diam-diam dan terang-terangan, maka sesungguhnya mereka itu mengharapkan perniagaan, jual beli, Lan tabur, tidak akan rugi ya Ustaz. Kan kalimatnya la, antum mau makan la. Tapi bukan lan kan? Saya never makan gitu, nggak akan pernah makan sama sekali kan, nggak mungkin. Pasti besok makan kan, butuh makan. Kalau la itu pasti makan nanti, walaupun sekarang tidak. Tapi kalau lan itu tidak akan pernah selama-lamanya. Jadi Allah menjanjikan, coba siapa di sini partner bisnis yang menjanjikan, ayo bisnis sama saya, mau rugi asli. Siapa yang menjanjikan begitu? Nggak ada, cuman Allah yang menjanjikan itu, bahwa bisnisnya dengan cara apa tadi? Baca kitab Allah, sholat, sedekah. Baca Quran, sholat, sedekah, itu aja 3 awal. Nggak punya modal apa-apa asli. Masya Allah. Ya sedekah itu kan nggak harus uang. Sedekah itu tenaga bisa, ide bisa, ya semualah intinya begitu. Jadi di awal, lalu minta sama Allah doanya itu. Sedekah Semuanya diawali dengan doa ya. Iyalah, Doa sedekah. Jadi nikah juga doa dulu. Ada yang disertai ikhtiarnya. Nikah doa tapi action juga. Ayo doa tuh action mau jadi. Jangan bahas nikah dulu. Itu ada yang senyum-senyum itu. Luar biasa. Nih ada pertanyaan dari Baraya kita nih. Dari Baraya ya, dari teman-teman. Siap. Dari Facebook, dari Kang Bima di Lembang. Bagaimana bisnis bisa menjadi ibadah jika mengandung riba?
Misal modal dari pinjaman ke bank konvensional. Oh, ini Kang Dani banget. Ini yang paling benar-benar mengerikan. Iya. Iya, dia kan sempat 5 hari ikut apa Kang Dani? Training. Iya, training itu. Ya jadi gimana tadi pertanyaannya? Jadi bagaimana bisa Bisnis menjadi ibadah jika mengandung riba. ya. Jadi yang namanya kebaikan itu pasti bibitnya harus kebaikan. Maka kalau dari bibitnya saja salah, buruk, maka buahnya juga akan buruk hasilnya. Jadi sebisa mungkin ikhtiar, ya jangan sampai sekali terlibat riba, karena yang satu-satunya ayat yang Allah ngajak perang dan Rasulnya itu adalah riba. Bayangin, yang ngajak perang siapa coba? Yang nyiptain Allah. Ya, Allah yang nyiptain kita ngajak perang. Jangan main-main sama bab riba mah. Jadi kalau saya dulu memulai dengan usaha yang hanya Rp800.000 Kang Mas Satrio ya, Rp800.000 itu diputer. Jadi jualan ayam, beli aja berapa kilo kan gitu ya. Dulu ingat pertama awal beli itu cuma 2 kilo pakai tepung, 800.000 masih bisa. Jadi bukan, dan saya memulainya di garasi rumah, bayangkan. Tidak di tempat yang, karena orang langsung mikir, oh ini harus sewa tempat di mana kan dulu. Nggak bisa. Saya bilang dulu bismillah aja, jalan ikhtiar kan gitu. Karena ini adalah kaitannya dengan bab mimpi dan bab masalah sebetulnya. Jadi saya jawabnya dengan dalil aja lah sedikit ya Tetnya. Walaupun ini dalilnya adalah dalil yang menjadi pegangan saya juga. Ini adalah dalil mimpi atau masalah. Yang pertama mimpi. Yang mimpi ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bermimpi punya anak yang soleh kan Ustaz ya. Beliau digerakkan oleh Allah hatinya untuk meyakini bahwa kalimatnya jelas, wa qala ini zahibun ila rabbi sayahdin. Lalu kalimat doanya orang tua kalau pengen punya anak soleh apa? Robbi habli minas solihin. Ya Rob, karuniakan amba anak yang soleh. Nah, sebelum kalimat tadi Robbi habli minas solihin bermimpi punya anak yang soleh, Nabi Ibrahim mengawalinya dengan wa qala ini zahibun ila rabbi sayahdin. Aku berjalan menuju Robku. Maka dia yang akan berikanku petunjuk. Jadi kalau hari ini teman-teman bermasalah dengan permodalan, maka waqala ini zahibun, berjalan saja sama Robnya. Siapa Rob kita? Siapa? Minta saja. Nanti yang ngasih modal tadi Sayahdin, aku yang akan kasih petunjuk. Saya 800.000 dulu start aja, tapi saya punya mimpi, saya bawa mimpi itu. Lalu kemudian ada masalah. Masalah ini apa? Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ketika bangsa Bani Israel dulu dikejar-kejar sama pasukannya Fir'aun, lalu pada saat di depan ada Laut Merah, bahkan bangsa Bani Israel pada saat dulu yang membersamai Nabi Musa kan, langsung melihat dikejar-kejarnya dan sudah terlihat tentara musuh sudah di depan mata. Bahkan di ayatnya jelas kan, fala mataru al-jamani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Wah, ini lihat tuh tentara sudah ada terlihat, kita semuanya akan terbunuh, kita akan mati kita. Tapi saking yakinnya Nabi Musa bahwa ada jalan yang tidak akan pernah dipikirkan sebelumnya, laut itu terbelah, yaitu dengan apa kalimatnya? Qala kala inama iya rabbi sayahdin. Jadi sama mirip kalimatnya, bayangkan. Yang tadi Nabi Ibrahim waqala, yang ini qala kala. Tidak. Jadi kalau ada masalah katakan tidak, kalau ada mimpi katakan bisa. Jadi gabung jadi satu. Jadi orang yang bermasalah bermimpi, orang yang bermimpi bermasalah. Bisa dibayangkan? Mas Tio bermimpi, ya, pada saat itu adalah sedang bermasalah karena bingung kumaha dapat mimpi kan gitu ya. Mimpi pengen masalah. Menikah ya. Lagi punya masalah. Bermimpi, masalahnya gimana nih dapatan mimpinya kan gitu. Atau yang lagi bermasalah, bermimpi selesai masalah. Yang punya hutang, pada saat yang bersamaan dia sedang bermimpi ada yang bayarin hutang. Nah, ini adalah satu kalimat yang redaksinya sama, mirip, tapi dengan kejadian yang berbeda. Tapi Allah kasih di ujungnya yang sama, yaitu waqala ini zahibun ila rabbi sayahdin dan qala kalla inama iya rabbi sayahdin. Balik lagi aja sama Allah, udah nanti Allah yang nunjukin langsung. Di situ ada mukjizat kan, ada petunjuk dari Allah, pukulkan wahai tongkatmu Nabi Musa. Nah, ini ikhtiar nih. Dulu pada saat saya dapat ini, asa nggak mungkin ya punya uang 800.000. Tapi ternyata ya Nabi Musa juga kalau nggak mungkin ini tongkat dipukulin bisa jadi kebelah nggak? Padahal secara logika Allah bikin laut terbelah juga bisa tanpa harus dipukul tongkat kan gitu. Nah, kenapa harus Nabi Musa pukulin tongkatnya dulu? Itu sebagai wasilah dari ikhtiar sebetulnya. Lihat, mukul tongkat, laut terbelah. Maka lebih besar mana ikhtiarnya? Laut terbelah atau pukul tongkatnya? Laut terbelahnya. Itu tadi karena saking sedikit saja kita ikhtiar. Jadi ikhtiar saja kita sedikit. Makanya tadi kalau masalah modal,
balik lagi minta sama Allah aja. Suka ada ini Kang Dani ya dari orang-orang yang bisnis ya, bisnis sebagian besar nih Mas Tio ya, Kang Reza juga. Bisnis nggak akan berkembang, nggak akan maju kalau kemudian tidak ada kaitan dengan bank. Jadi mau maju bisnis, Ya, orang kalau- nginjem ke bank. Ya. Ini konsep ini seperti apa nih menurut Kang Dani sebagai pembisnis? Ya, itu adalah konsep kapitalis tentunya ya, yang keliru sebetulnya. Jadi Ya. kata siapa yang bikin berkembang kan yang jelas yang bikin usaha berkembang dan tidak berkembang mah cuman hak prerogatif Allah kan. Betul. Jadi hal ini mindsetnya dirubah dulu. Aslinya jadi kalau ketika kita hari ini yakin dengan apa yang kita baca di Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk kan, maka nanti ayat ini berbicara gitu. Artinya kenapa banyak orang yang tadi bahasanya jadi tauhidnya rusak kan gitu ya. Iya. Kemudian ini saya harus ke bank, atau bahkan ada yang kayak gini, lamun orang teh nyicil mah mau gairah hirup teh gitu kan. Gairah. Jadi apa, gengsi dia, gitu ya. dia lebih effort kerjanya lebih besar itu kalau dia ada hutang karena ngerasa dikejar-kejar sama hutang. Iya. Padahal mah kita tidak dikejar hutang juga, kita dikejar dengan kematian. Catat. Dari tadi bahasnya nikah mati. Nikah dan kematian. Ya, jadi Nikahnya belum, matinya udah pasti. Mas Tio nikahnya belum, matinya udah pasti. Iya benar. Bisa jadi setelah siaran. jadi yang bikin kita kejar lebih giat adalah bahwa kita mati besok gitu. Jadi bukan kita bayar hutang besok gitu. Oh, iya. Keliru jadinya kan gitu. Kita mati besok. Jadi kalau mati besok otomatis bekal apa yang sudah kita siapkan buat kematian kita nanti gitu. Makanya di sini saya bahkan bikin yang tadi bukan saja bisnisku ibadahku, tapi bisnisku madrasahku. Karena kalau ibadah ya berarti ibadah buat kita, tapi madrasah ini mengajarkan orang lain juga untuk masuk ke dalam sebuah konsep ibadah. Jadi madrasah itu kan tempatnya mengajarkan ilmu agama kan sebetulnya. Makanya saya masuk ke dalam konsep di mana nanti yang soleh bukan jangan saya doang gitu, maka harus seluruh aspek yang terlibat di dalam sebuah usaha saya, bahkan nanti pelanggannya bahkan menjadi soleh gitu. Karena ya visi misinya kan bukan soleh sendirian, masuk surga sendirian, kebayang teh sieun keung Ya, tuh. masuk surga tapi jelema ieu ka mana Sepinya. sepi. Jadi bersinergi biar berenergi. Itu kayak yang tahu Haji Dea damang dikutip Kopas. itu kuat yang saya tahu itu kenapa. Kalau enggak pokoknya Selasa ceria lah. Luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi nih. Oh banyak Di DM IG dari @caca90. Bagaimana kalau ingin menjadi kemitraan dengan Katsurupan? Apakah membuka reseller untuk penjualan produknya? Subhanallah. Ini pertanyaan yang berapa banyak orang nanya ini. Alhamdulillah sebetulnya. Jadi Termasuk saya juga kan. Tuh kan. kalau dihitung hampir lebih dari hampir 300 orang sih sebetulnya mah ya, dari awal ya. Franchise. Yang mengajukan franchise. Tapi kan sekali lagi ini belum, saya udah hampir mau 8 tahun tapi saya belum mitrakan dulu karena saya lagi bikin dulu pasukan di dalam yang levelnya sama sebagaimana levelnya Utsman bin Affan. Pada saat dulu beliau punya usaha sampai sekarang masih ada. Ustadz tahu ya Tad ya, hotel wakafnya Utsman bin Affan, bayangkan itu diterusin sama orang yang solehnya, pasti levelnya dan keilmuannya yakin sama dengan bagaimana dulu Utsman mengajarkan. Jadi nggak mungkin sekarang diterusin sampai 1400 tahun, sok bayangkan. Wakaf itu bisa berjalan. Nah, saya nanti meninggal nih. Lalu kalau usaha ini saya langsung disebar nih, kira-kira kemungkinan untuk bertahan dengan visi misi yang hari ini sama bisa tidak? Karena terlalu banyak kan, betul tidak? Tapi kalau saya bikin sedikit dulu, tapi sedikit ini berkualitas, mudah-mudahan menjadi asbab nanti ketika saya meninggal, mereka-mereka yang ada di dalam ini makanya cara yang sama gitu. Bukan cara langsung membesarkan dengan cara ke bank, ayo langsung buka cabang banyak, di foto-foto gaya nih Katsurupan buka lagi cabang jadi ria. Nah, makanya di sini saya bilang bismillah kita ajarin dulu teman-teman yang ada di dalam nih, belajar, ayo. Jadi ngedapetin orderan, saya bilang jangan dulu ngiklan sebelum sholat duha. Sholat duha dulu. Nanti jadi kebalik takutnya, ngiklan jalan, sholat duha enggak. Jadi ketika dapat orderan nanti bilang gini, tuh kan lihat orderan banyak, iya ngiklan. Tapi ngiklannya belum, sholat duhanya jalan, orderan banyak. Nggak jadi ngiklannya.
Sholat duhanya terus jalan. Terus jalan. Jadi istilahnya ngajarin gitu. Bukan nggak penting ngiklan. Ngiklan harus, ikhtiar dunia juga kan tetap harus jalan. Tapi artinya kalau rasa di depannya itu tentang dunia, maka akhiratnya nggak akan bisa ngikutin. Tapi kalau yang dirasainnya akhirat dulu, dunianya ngikutin. Tergapai. Itu kuncinya di situ sebetulnya sih, sebab insya Allah nanti ke depan kita buka kemitraan ini untuk jalur dakwah sebetulnya. Jadi buat teman-teman yang ya salah satu bentuk ikhtiar buat teman-teman yang nggak punya pekerjaan, nanti kita bikin kemitraan sebetulnya. Cuman untuk saat ini masih bertahan dulu dengan konsep yang saya bangun karena pengen punya pasukan dulu yang levelnya perjuangannya itu sama dulu dengan kita yang punya dulu gitu. Jadi sedekah itu menjadi pakaian gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti doanya sajalah dari teman-teman ya yang di luar sana. Konsepnya sedang dibikin, lalu akad syirkahnya secara syariat juga sedang di konsep bagaimana kemudian gimana kemudian tidak merugikan salah satu pihak. Jadi menguntungkan, berkah, sama-sama masuk surga bareng-bareng. Jadi harus satu ini ya. Satu frekuensi dulu ya. Jadi bukan cuma soal uang aja sih sebetulnya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Febri di Cikutra. Kadang kita perhitungan banget untuk hitungan untung rugi bisnis. Kesannya pelit. Betul. Padahal itu kan hitungan sebagai pengusaha. Salah nggak kalau kita nagih orang yang berutang dari usaha kita? Emang sih nggak seberapa, tapi kan itu buat modal usaha kita. Betul. Kalau nggak kita tagih, kita jadi rugi. Betul. Tapi orang suka bilang uang nggak seberapa aja kok ditagih-tagih. Baiknya harus gimana? Apa harus kita ikhlasin? Ini yang terjadi juga nih. Jadi, jadi konsep kapitalis bilang begini, jangan sampai cashnya lebih besar dari lebih kecil dari piutang nih. Jadi piutang harus balance nih. Jangan sampai kemudian kita punya cash tapi piutang atau hutangnya lebih besar gitu. Itu perusahaan bakal masalah. Tapi kalau untuk bab piutang, saya ada hadis yang dipegang masalahnya ini. Ada hadis tentang keutamaan meminjamkan. Yang dipinjamkannya buat apa dulu nih ya? Harus kita teliti dulu. Dipinjaminnya cuma buat beli motor, gagayaan mah atau ngapain dikasih pinjam kan itu. Tapi kalau minjamnya buat sesuatu yang urgensi, misalkan ke rumah sakit, ya terus kita kalau nggak bantuin orang ini ke rumah sakit, maka jadi akan ya bisa menyebabkan kematian kan gitu ya, banyak kan. Nah, saya kasih pinjam, tapi saya pada saat dulu meminjamkan, saya berharap kalaupun seandainya tidak terbayar gitu, maka saya akan ikhlaskan. Nah, karena ada keutamaan daripada meminjamkan, yaitu ibarat orang bersedekah setengah dari apa yang dia pinjamkan. Selama yang meminjam itu belum bayar, maka dia setiap hari sedekah. Bayangkan, saya nggak bisa sedekah 500.000 setiap hari. Kalau ada yang minjam sama saya 1 juta, maka selama yang minjam 1 juta itu belum bayar, maka saya bersedekah selama dia belum bayar itu 500.000, bayangkan. Jadi sedekah 500.000 terus sama yang jadi artinya tadi kalimat kalau saya nggak nagih maka saya akan rugi, saya bilang asa nggak mungkin, karena bayangkan ada hadisnya itu jelas. Jadi kalau ada orang yang berhutang bukan berarti kemudian wah nggak kasih Kang Dani emang nginjam duit tara ditagih kan gitu. Jadi nggak begitu juga, karena saya minjemin uangnya itu sama siapa dulu dan buat apa dulu gitu kan. Lalu kemudian tadi kondisi dari sebuah tentang minjam dan meminjamkan ini, saya rasa salah kalau misalkan jadi rugi. Jadi itu yang rugi itu karena hatinya. Jadi mikirin selalu dia itu uang ada di sana, uang ada di sana. Jadi mindset tentang hati, kemudian mindset tentang keikhlasan dalam menolongnya terputus di situ. Maka rahmat Allahnya tidak akan turun. Kalau misalkan dia mengikhlaskan seolah-olah udah jangan dipikirin, bismillah rezeki mah ada aja di jalan yang lain. Selama saya nagih mah wajib, itu sebagai muslim wajib loh nagih loh. Hati-hati jangan kemudian ternyata ada dalil itu kemudian kita jadi nggak usah ditagih, tenang. Apalagi ada perasaan malu ya, ini temen sahabat gitu. Tetap tagih itu sebagai muslim, karena berat masalah hutang piutang mah. Tagih mah, tapi jangan ada pikiran kemudian kalau nggak ditagih nggak ada uangnya jadi rugi. Itu yang salah sebetulnya mindsetnya. Karena ada hadisnya yang tadi minjemin setengahnya itu jadi pahala sedekah setiap hari selama yang minjem uang itu nggak bayar gitu. Ya itu mindset dirubah mindsetnya, pola pikirnya dirubah. Ikhtiar jalan terus. Nah itu tadi konsepnya sih sebetulnya dari pertanyaan yang tadi Kang Tio. Jadi kalau mau ngasih pinjaman uang mah udah aja ikhlasin aja gitu. Kalau yang dipinjamkan ternyata memang nggak mampu bayar gitu, mau ngapain juga diharap-harapin bayar kan gitu. Tapi kalau misalkan yang minjamin uangnya tadi pakai ulinnya, dipakai liburan kayak teman tuh, tagih, nampikan ke kumaha oge kan gitu. Oh ke era berarti.
Kan ada yang suka yang gitu ya. Iya. Nagih bayar hutang nggak bisa, tapi ai ulin bisa kan gitu. Atau beli HP baru Bukan bisa. buat kebutuhan. Nah, itu bukan buat kebutuhan. Yang ditagih malah jadi lebih serem gitu ya. Itu kayak anjingnya. Yang ternyata anjingnya lebih galak dari pemiliknya ya. Nah, itu. Pemiliknya lebih galak dari anjingnya. Apalagi Dan yang suka dijadikan senjata itu pura-pura lupa. tiba-tiba pikun dadakan. Dan yang mengerikan kan biasanya kalau seseorang meninggal gitu ya, Ya. kemudian ketika setelah dikuburkan ada perwakilan dari keluarga yang menyampaikan pesan Betul, kepada iya, yang para jamaah berjamaah. ataupun yang datang yang mengantarkan ke Ngelayat kuburan ya, layat. Apa Tadi biasanya ya. pesan yang pertama tuh? Ya itu tadi Hutang kan? Hutang. Jadi kalau ada utang piutang mohon segera Kabarkan. diselesaikan kepada keluarga. Kenapa demikian? Wah, Karena berat sekali itu. ketika seseorang berutang kemudian dia tidak ada niatan sama sekali untuk membayar, itu menjadi penghalang orang tersebut masuk ke dalam surga. Masya Allah. Jadi berat bab ad-dain ya. Maka kita berdoa kepada Allah kan? Iya, betul. Allahumma inni a'udzubika bin golabati daini wa qahrir rijal kan. Jadi salah satu permohonan yang biasa kita minta kepada Allah itu, ya Allah jauhkan hamba dari yang namanya lilitan utang. Barakallah. Luar biasa. Ini ada yang nanya lagi nih, Baraya. Gimana? @dadan_Arya. Katsurupan tuh produknya apa aja? Terus Oke. metodenya apa? Siap. Ada di IG-nya itu @katsurupan pakai T ya. Tuh ada. Harus diperjelas Kelihatan nggak? dong. Kelihatan nggak? Katsurupan. Agak kesini, agak Jadi kesini, coba ada agak di IG kesini. sih sebetulnya kita mainnya di IG. IG. Walaupun di ini juga ada di FB ya ada, tapi saya mainnya lebih di IG. Oh, lebih IG. Di IG gitu. @katsurupan. Produknya apa aja tuh? Ada giant pizza, ada katsu, ada fried chicken, Wih. ada burger, Aduh. ada spaghetti. Nah, jadi nanti cek aja lah di IG-nya. Banyak produknya pokoknya ya. Yang pastinya murah tapi nggak murahan. Au. Tapi ada list harganya juga kan ini kalau di IG enggak? Ada ya seharga. Ada nanti bisa minta menu dan ada di kan apa ya story-nya ya yang di bawah itu story ya. Itu ada menu dan ada slide ada, tinggal dicek aja di situ nanti. Ini saya megangin berarti lebih banyak ya. Atau dibuka aja sekalian Tat. Waduh. Dibuka aja, buka aja. Oh, Buka. Dianggurinnya dari tadi sudah ya? ada lampu hijau. Buka aja biar tambah yang nonton tambah hokcai ya. Benar. Takutnya kalau saya yang buka kan nanti saya yang bayar. Tuh, lihat guys, teman-teman semua. Ini dia. Jelas Biasanya 60 kali 40 ya besarnya ya. Ini kelihatan ya nanti sama teman-teman Lihat, itu Baraya.com tuh ya. ada kameranya. Oke, siap. Teman-teman semua, ini harganya 135.000 saja. Murah banget. Ya. Murah banget. Kalau ini ada ekstra yang kuning-kuning tadi. Nah, ini cheese melt ini. Cheese melt jadi apa? Keju meleleh ya. Oke. Nah, itu harganya jadi di up jadi 15.000. Jadi ada apa ekstra toppingnya. Oke, Tapi kalau cuman pizzanya saja harganya cuma 135.000. 135.000. Ada 35 slice. Woi. Jadi kalau misalkan buat bagi-bagi ya 10 orang 15 orang oke cukup satu oke. Oke, hemat lagi. 10.000 ewang. Satu RT cukup lah ya. Buat kosan. Buat pesan. Oh, iya. Bener. Ini jadinya nanti teman-teman bisa datang di outlet atau pesan lewat di WA. Jadi kita nggak ada di GoFood, kita nggak ada di online itu. Jadi kita hanya memang via WA ya. Jadi biar harga pizzanya murah karena nggak harus di up kan. Jadi pihak yang hijau itu kan minta 20% nih. Betul. Jadi kita nggak pakai itu biar murah harganya. Jadi Oh, sampai iya, ke iya, pelanggan iya, itu iya. harganya tetap murah. Jujur lah ya kita. Betul sekali. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan teman-teman nanti yang mau yang pengen tinggal kontak saja ada di bio di IG-nya. IG-nya Ada di ya, bio IG-nya itu ada di admin Bandung, ada di admin Cimahi. Jadi di Cimahi sama di Bandung bisa. Nanti mudah-mudahan saya buka juga resellernya. Jadi nanti mantap. kita kasih harga buat teman-teman yang jauh nih kasihan ya. Ongkos kirimnya kan mahal ya. Iya. Tapi kita open reseller kan, jadi ada satu orang yang ditunjuk sebagai marketingnya nih. Oh. Nanti jadi yang di daerah sana teh ongkos kirimnya flat gitu, cuma 5.000, cuma 10.000 misalkan ya. Harganya kita potong sedikit gitu. Siap Jadi Balenda. jauh Balenda, kasihan bener jauh tadinya. Jauh. 50.000 ada benernya ongkirnya ya. Iya. Ya makanya jadi kalau saya taruh pesan ongkos mahal. ya makanya itu untuk mengatasi ongkosnya murah nanti jadi kita buka misalkan Ustadz jadi reseller ya. Reseller. Jadi misalkan nanti yang mau mesen ke Ustadz aja. Siap. Nah, gitu. Bisnisku ibadahku. Nanti ke depan kita bikin itu ya. Oke, Termasuk oke, Kang oke. Haji Dea juga sudah nanti nungguin ini kopo nih mana. Biar aku sobat sini. Mudah-mudahan nanti kita bikin Ini konsepnya. Mas Yo
kan narasumber kita ada 3 orang nih. Kang Reza harusnya sebagai penikmat Penikmat pizza dulu. dulu. Awalan. Testimoni dulu. Biar nggak melamun. Ayo. nanti kru ya nyobain Nanti ya. kru ini kan lagi live. Lagi live ya. Siaran. Jadi harus ada yang nyobain dulu ya tadi ya. Harus nyobain ya. dong, biar Sok. yang nonton juga bisa Atau saya menikmati. pindah dulu gimana? Asli ini saya Sok, dulu. cobain Kang. Asli Siap dong. Kang. Itu mah ide saya. Bukan ide, emang pengen. Bukan ide, emang pengen. Skabita itu mah. Aduh. Ini sausnya Kang. Ayo pakai sausnya. Oke, Nah, kamera. ini Ah. teman-teman Duduk. Ajib. bahkan kemarin Nanti duduk di tengah aja ya dulu. Kang Dani boleh pindah dulu. bentar. boleh siap. Oke, biar ke shoot. kita langsung ini testimoni. Betul. Kang Reza gimana? Karena ini yang rasa ini juga saya baru lihat nih. Siap. Yang ada cheese-nya. Apa mozzarella atau apa? Ini Cheese melt. cheese Ah, melt cheese ya, melt. Oke, topping cheese melt. Yang menu baru saya tambahin sausnya ya di atas pizza. Oh, Luar jangan biasa lupa nih. baca bismillah. Dimakannya sama Dude Herlino ini. Dan Zara Hadian. Jadi kalau selebgram biasanya halo. Ini gue lagi nyobain Ini pizza bukan selebgram ya? dari Katsurupan. Aduh, Baraya kabita Gimana nggak sih? Kabita Bentuk banget kayak gini ih. ya. Luar Kita biasa. akan Coba mangga ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kalau pada sekatin gini Taruh udah. buahnya. Bismillah. Aduh Gusti. Jika salahnya endol tak endol ke endol. Kalau disebut endol mah endolita Pak. Mangga silakan Kang. Ini Mas Tio juga harus cobain Iya, atau siap. Mas Tio nanti saya nanti nggak diundang lagi nanti ke sini. Kita bukan pura-pura ini. Luar biasa. Kalau ada apa lebih Barakallah. rame kayaknya. Saya mah sisanya. Kalian kan satu-satu, saya sisanya. Kalau ada akal lebih rame nih kayaknya. Wah heboh kayak ada akama ya. Heboh. Udah Dicoba lah, ya. siaran lagi. Biar dikasih lagi. Nanti bikin produk yang baru. Kita mau ngeluarin yang mock up bisnisnya. Oh. Yang burger tuh bergerak kan. Nanti saya bawa juga ke sini kalau sudah launching. Oke. Haji. Sausnya tuh. Alhamdulillah. Gimana Mas? Rasanya nih testimoni dong. Harus Nggak bisa. testimoni. Nggak bisa berkata-kata. Nggak bisa berkata-kata. Itu kata-kata Oh, itu iya, iya. ngomong. Jadi kalau gue tadi rasain ini namanya keju keju cheese melt ya. Cheese melt, Cheese melt. Jadi ada susunya ya. Ada kerasa banget kejunya ya. Ustaz cobain atau? Iya, ya sebentar. Oh iya. Saya sisanya. Sisanya semuanya. Aduh, mohon maaf ya produsernya. Produser jangan dikasih. Pizzanya Maaf ya, Baraya ya. empuk sekali. Alhamdulillah. Terus rasa si rotinya itu terasa lembut di lidah dan pas begitu Lembut di hati tidak? lembut di hati. Lembut di hati. Ini bukan anak kecil. Bukan. Kalau anak kecil kan jujur. Ya, ini mah anak besar yang suka anak kecil. Ini jujur. Ya. Enak mesti ya apalagi Saya coba ditambah nih saus ya. Kang Dani ya. Siap, barakallah tat. Masya Allah. Aduh, maaf ya Baraya ya. Maaf banget ini mah maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi ini sausnya beda-beda semua tat. Yang dimakan ini ada 3 saus. Beda Jadi ya yang tengah ini yang warna putih itu mayones chicken. Ini. Yang putih ya. Yang pinggir paling sini pinggir ini namanya barbecue. Yang pinggir sana Ustadz itu adalah bolognese. Chicken bolognese ya. Itu. Apa nih? Itu bolognese chicken. Ustadz. Bolognese. Berarti saya juga bolognese chicken ya. Oh ya siap. Betul. Berarti harus nyobain jangan yang bolognese. Iya, satu lagi nyoba 2000 jadi satunya. Sudah makan berapa tadi? Ntar ditagih pas sudah beres. Oh yang tengah apa ini yang tengah? Yang tengah chicken mayonnaise. Chicken mayonnaise. Chicken Kalau mayonnaise. sebelah Yang kanan, ini barbecue chicken. oh chicken barbecue. Tapi memang dari semua jenis katsurupan ini selalu ada 3 saus gitu. Kita konsep marketing. Sebetulnya ada 5 saus. Mas saus. Bisa satu pizza isi 5 saus, tapi nanti kasihan yang beli cuma 1 atau. Oh, iya. Jadi biar beli 2 iya. box gitu kan ya. Marketing harus jalan tetap. Sebetulnya bisa dibikin 5 tapi biar jadi beli 2 dus gitu. iya. Kan betul ya? Teknik atau teh. Soalnya. Oke, dan ini juga bisa dimakan di lokasi juga ya Kang Dani? Betul, bisa. Di mana nih Itu lokasinya ada di Jalan Muara Rajen nomor 51. Tepatnya masih dekat ini dekat Hotel Mitra Tad. Hotel Mitra. Sebelah Hotel Mitra ada jalan nih. Nah, itu Jalan Muara Rajen di situ nanti. Itu yang di Supratman ya. Yang untuk di Cimahinya ada di Jalan Komas 152. Nah, itu bisa makan. Jadi teman-teman nanti keluar dari oven
langsung disantap itu lebih dahsyat. Hangat Lebih panas dahsyat ya, itu. panas ya. Panas itu dahsyat itu hot banget itu. Cheese meltnya juga Jadi bisa. harus di sana nanti kita undang kajian di sana lagi lah. Mudah-mudahan ya. Baraya ya. Mantap. Dan ini juga saya pernah sama Reza makan chickennya itu beda banget ya. Oh iya, Yang ada, pedas tuh yang chicken. ada sausnya itu ya. Ada sausnya. Sausnya khas juga ya. Saus yang pernah diminta beli aja sausnya. Karena sausnya punya ciri khas. Iya, ada kita rasa rempah-rempahnya. semuanya kita bikin sendiri, nggak ada yang botolan jadi. Jadi betul-betul racik sendiri dari saus yang ada di kemasan itu, bukan yang langsung dibikin jadi ke pizza ini atau dijadiin ayam, tidak. Jadi kita olah lagi betul-betul dari nol, pakai rempah-rempah lagi gitu. Ini sama Spesial. satu lagi ada pertanyaan nih. Apa? Dari Raka Hairul. Saya mau tanya, kalau ada yang ngutang, terus kita mengikhlaskan utang itu tanpa sepengetahuan orang yang ngutangnya, itu gimana hukumnya? Lebih baik kalau saya belajar, lebih baik maka harus bertemu akad lagi. Karena nanti begini, saya dikasih tahu sama Ustadz, antum hari ini bisa ikhlas sekarang di sini. Tapi nanti ketika di yaumul hisab, ketika antum ternyata pahala ada yang kurang sedikit, maka antum akan mencari dari mana nih bisa dapat pahala lagi ketika timbangan ternyata kurang. Karena tadi ikhlas itu dari kitab ya, belum tentu kan secara akad mah. Nah, nanti kita di sana butuh mah, tapi kalau kita betul-betul bisa ketemu akad ya, bismillah antum hutang sama saya tapi saya ikhlaskan untuk melunasinya, itu pahalanya surga, brother. Jadi kalau jadi kalau teman-teman punya hutang lalu kemudian kita mengikhlaskan dan kita ijab lagi ketemu udah baik-baik, udah nggak usah dipikirin hutang mah, insya Allah saya ikhlaskan, maka itu surga jaminannya. Masya Allah. Karena kalau tidak akad kasihan juga orang yang berutang kan. Nanti tetap berhutang statusnya. Malu, dan dia memang masih Jadi harus ketemu aja, berusaha ikhtiar ketemu, lalu kemudian bilang, jangan kemudian kayak tadi nanti juga saya mah ikhlas tadi nggak usah dibayar, tapi nanti pasti dia umum hisab kata Ustadz begitu, pasti akan mencari-cari gitu kan. Waduh, ini saya timbangannya kurang nih, oh ya saya dulu punya uang di sana yang belum bayar gitu kan. Nah, diambil pahalanya kan begitu. Makanya kata Ustadz, udah bismillah, lebih baik ketemu lalu berikrar di situ, akad lagi, nggak usah dipikirin utangnya, insya Allah lunas. Nah, itu surga. lebih menenteramkan, Mas. Lebih menenteramkan ke si yang punya utangnya. Yang kesulitan dan kita juga jadi nggak mikirin lagi. Betul. Karena nanti kan mikir di sana teh ada uang keneh kan gitu. Satu saat kita butuh uang, masih bisa yang tadinya ikhlas jadi ngarep deh jadinya kan, judulnya begitu. Hati-hatilah di situ. Aduh, rame pembahasannya tapi udah seru beres nih. Udah habis ya. Udah habis. Terasa. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Amin. Saya belum ditanya lebih banyak padahal ya. Udah apa-apa ya. Nggak apa-apa, ini Nggak apa-apa spesial. ya. Tamu spesial yang susah banget, jadwal beliau padat sekali. Luar biasa. Makanya senang banget lah didatangi, dikunjungi oleh beliau ya. Subhanallah. Barakallah. Oke, baik. Buat Baraya, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Silakan mau kritik, saran disampaikan lewat Facebook, WA ataupun Instagram. Oke, kita akhiri jangan lupa saja juga ya. tiap hari Selasa pokoknya. Oh iya, tiap hari Stay tune Selasa ya kita penjoy. Jangan lupa dengerin. Oke, kita pamit aja lah. Ya, udah nggak enak pizza. ini ada pizzanya. Udah pengen ngabisin pizza. Aduh, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya kita.com. Baraya kita.com.